Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di seri video jawaban pemicu kimia organik 2 masih bersama saya. Ya belum ada masih single admin grup teori. Oke, sekarang kita masuk ke 6A. Di sini kita hanya tinggal menamai senyawa-senyawa yang ada di sini. Nah, di 6A kita sudah masuk ke derivat asam karboksilat. Cuman ya ada tiga nomor terakhir ini adalah sebuah derivat karboksilat. Jadi memang khas nomor terakhir itu kita harus sudah membaca slide selanjutnya. Karena nomor-nomor terakhir biasanya itu adalah materi yang akan nanti kita pelajari. Nah, sekarang kita akan coba menamai ini. Nah, kalau misalnya kita menamai ini kan sebuah asam karboksilat, berarti nanti khasnya itu adalah asam. Lalu misalnya kita akhirnya itu asam OAT ya. Asam OAT. Nah, di sini kita punya sebuah etanoat ya. Ini sebuah etanoat. Karena ini dari etana, atau biasanya kita sebut asetat. Asam asetat. Sehingga sini kita punya sebuah substituen Cl. Jadi kalau misalnya kita tulis ini adalah sebuah asam 2 kloro etanoat atau asam 2 kloro asetat. Oke, itu untuk 6A. Sekarang kita lanjut ke 6B. Masih asam karboksilat, tapi dia punya 2 gugus metil. Ini adalah tanah 3, ini adalah propanoat. Jadi langsung saja kita namai asam 2,2 karena ini kita di sini selalu nomor 1. Kita lupa untuk di sini selalu kita pakai nomor 1. Jadi ini namanya tuh asam 2,2 dimetil propanoat. Oke, ini adalah nama dari senyawa 6B. Next, sekarang kita masuk ke kita punya diot. Ya, kita punya sebuah kalau teman-teman lihat di video 1 bahwa ini kita punya gugus okso di sini. Jadi okso itu bisa kalau misalnya kita lihat dengan saya lupa lagi. Jadi nanti itu kalau misalnya ada gabungan-gabungan kayak dulu itu aldehid dan keton, karena keton itu lebih rendah tingkatannya daripada aldehida, maka kalau misalnya ada keton dan aldehida, gugus yang diutamakan adalah aldehida, sehingga si gugus keton itu menjadi okso. Dan kalau kita misalnya gabungkan aldehida atau keton dengan asam karboksilat, maka yang lebih utama adalah asam karboksilat, sehingga keton dan aldehida apabila digabung dengan asam karboksilat dan turunannya, mereka menjadi gugus okso. Seperti itu, jadi gugus okso. Nah, karena kalau misalnya kita namai, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebalik, ini dari 1, maka ini dari 6. Di sini 6, jadi berarti 6 itu adalah heksanoat. Nah, kita punya gugus okso di 6, maka kita punya asam 6 okso heksanoat. 6 okso heksanoat. Nah, ini digabung ya, teman-teman. Okso heksanoatnya. Okso heksanoat. Ya. Lalu kita masuk ke yang terakhir, masih asam karboksilat. Nah, di sini itu kita lihat penomorannya 1, 2, 3, 4. Lalu kita punya 2 substituen, 1 hidroksi atau alkohol, 1 suatu fluoro. Maka kita namai dengan asam ini 2 fluoro, fluoro 4
hidroksi. Kalau alkohol jadi kalau jadi substituennya kita pakai hidroksi. Hidroksi ini karena ini 4 adalah sebuah hidroksi butanoat. Asam 2 fluoro 4 hidroksi butanoat. Inilah nama-nama yang kita dapat dari senyawa-senyawa nomor 6. Yang pertama kita punya etanoat atau asetat dengan substituen kloro pada karbon nomor 2 sehingga kita namain dengan asam 2 kloro etanoat. Dengan nomor 1 selalu dari asam karbonil asam karboksilat. Kedua, kita punya sebuah propanoat dengan nomor 1 sama, itu dimulai dari karbonil asam karboksilatnya sehingga kita punya asam 2,2 dimetil propanoat. Lalu ketika kita masuk ke nomor 3, kita punya gugus aldehida bergabung dengan gugus asam karboksilat karena kalau dalam tingkat prioritas itu asam karboksilat dan turunannya itu lebih diutamakan dibanding dengan aldehida dan keton, sehingga apabila aldehida dan keton bergabung dengan asam karboksilat maka mereka ditulis menjadi gugus okso. Jadi namanya itu ketika ini kita hitung ada 6 karbon 1 sampai 6, satu dari karbonil asam karboksilat, maka nomor 6C itu asam 6 okso heksanoat. Masuk ke D, kita punya dua substituen dengan rantai terpanjang utama itu adalah butanoat. Satu dari karbonil asam karboksilat sehingga terjadilah sehingga kita bisa tulis namanya asam 2 fluoro 4 hidroksi butanoat. Nah, itu kita anggap nomor 6 sudah selesai.